Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan kenikmatannya yang banyak kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini bisa kembali berkumpul dan bertemu di Masjid Polsek Ngelanggu ini untuk melanjutkan taklim rutin kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqh. Baik, terakhir kita masih membahas tentang permasalahan ahkam izalatin najasah, hukum-hukum yang berkaitan tentang tata cara membersihkan najis. Halaman 54. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, semoga Allah menjaganya, fal maqsulatu ala salasati anwa. Baik, maqsulat yaitu benda-benda yang bisa dicuci, benda-benda yang terkena najis itu secara global bisa terbagi menjadi 3 macam. Baik. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, ma yumkinu asruhu. Benda-benda yang mungkin bisa untuk diperas. Nah, benda-benda yang kain-kain misalnya yang lunak, yang bisa meresap. Nah, yang bisa diperas. Misal saub, seperti kain, pakaian. Nah, kalau benda-benda yang bisa diperas, ini bisa disikat, bisa diperas, terkena najis, fala budda min asrihi. Maka untuk membersihkannya harus diperas. Kasih air yang banyak, disikat atau dikucap, kemudian diperas sampai kering. Nah, sehingga hilang najisnya. Hilangnya najis tadi dengan air yang kemudian disikat dan diperas dengan air tersebut, sehingga bisa hilang najis yang mengenai benda tadi. Nah, najis bisa hilang dengan cara diperas tadi. Maka kalau benda-benda seperti itu untuk membersihkannya harus diperas. Baik, kemudian an-naw'ut tsani, jenis benda yang kedua, ma la yumkin asruhu, benda-benda yang tidak bisa diperas karena keras ataupun kenyal. Baik. Seperti kaljulud, seperti misalnya kulit, ya kulit. Nah, wa yumkin taklibuhu, tapi bisa untuk dibolak-balik. Nah, kulit itu tidak bisa diperas karena apa? Air tidak bisa meresap. Fala budda min taklibihi, maka caranya dengan disikat, dibalik dari atas disikat, kemudian bawah juga disikat. Nah, benda-benda seperti kulit yang keras kalau terkena najis, nah disikat, disiram air sampai hilang, walaupun tidak perlu diperas. Baik. Kemudian au-na'u tsalits, jenis yang kedua, ma la yumkin asruhu wala taklibuhu, benda-benda yang tidak bisa diperas ataupun tidak bisa dibalik. Nah, karena benda tadi tetap tidak bergerak dan juga keras, fala budda min dakkihi wa taskilihi, maka harus didak, artinya dikerik atau taskil, dikasih benda yang berat, disiram air, kemudian dikasih sesuatu di atasnya. Bi an yadha alaihi syai'an thaqilan, diletakkan di atas sesuatu yang berat, hatta yadhhab aktsar ma fihi minal ma',
sehingga air yang kita semprotkan atau kita tumpahkan ke benda tadi bisa hilang, walaupun tanpa diperas ataupun tanpa dikucek tadi. Seperti spons misalnya atau yang lain yang tebal, kita kasih benda keras, sesuatu yang bisa meresap air tadi, bisa membawa sisa-sisa najis yang terkena padanya. Nah, intinya apa? Intinya bagaimana najis tadi bisa hilang. Bisa hilang bendanya. Yang menjadi tanda hilangnya najis tadi dengan cara warnanya sudah tidak ada, baunya juga sudah hilang, tidak ada bau, dan juga tidak ada rasanya. Nah, benda apa saja caranya bisa diperas ataupun dikucek ataupun dengan cara-cara yang lain. Nah, intinya apa? Hilang bendanya dengan hilang 3 sifat tadi. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badan aw thawbin aw buq'ah. Sekarang kalau khafiya itu tersembunyi atau kita lupa tempat najis. Nah, lupa di mana tempat najis tadi. Baik. Tetapi kita yakin bahwa benda tersebut bisa berupa pakaian ataupun badan ataupun tempat, itu kita yakin terkena najis, tapi kita lupa atau pastinya di mana kita lupa. Nah, misalnya apa? Misalnya kalau badan saya tadi diompoli anak saya, misalnya anak saya ngompol, yakin ngompolnya, tetapi tepatnya apakah di sarung, apakah di lengan kanan atau lengan kiri misalnya, lupa. Tidak dicium juga warnanya atau yang lain, tidak ada tanda-tanda, tapi yakin kalau ada najis. Badan atau saub atau tempat, buq'ah misalnya. Baik, maka seperti ini terbagi 2 caranya. Di sini disebutkan sohiratin. Kalau badan atau pakaian atau tempat yang terkena tadi itu sempit. Nah, misalnya batasannya sampai mana pakaian, misalnya lengan saya itu terkena najis. Nah, tapi apakah di bagian perut juga terkena najis atau tidak, ragu-ragu. Nah, seperti itu. Kamu sholli saghirin, seperti tempat sholat yang kecil. Maka wajib ghuslu mahtamala wujudun najasata fihi. Wajib untuk mencuci kemungkinan-kemungkinan yang terkena adanya najis tadi. Misalnya kita menggendong anak, terus kita pegang anak kita, ternyata celananya basah. Kita menggendong. Di lengan kita ada najis. Kemudian apakah di tempat-tempat yang lain memungkinkan juga terkena najis. Baik. Maka wajib kita mencuci segala sesuatu yang kemungkinan adanya wujudnya najis tadi. Hatta yajzima bizawali, sampai kita yakin hilangnya. Wa illam yadri fi ayyi jihatin minhu, kalau kita tidak tahu persis berapa banyak di mana tempatnya tadi, ghasalahu jami'ahu, maka kita cuci semuanya. Kalau tempatnya sempit misalnya atau tempatnya itu cuma kecil dan kita yakin itu bahwa tempat tadi terkena najis, yakin, tetapi kita lupa tepatnya di mana atau sampai berapa lebarnya atau panjangnya najis tadi, karena air yang meresap misalnya, ngompol misalnya seperti itu, maka ya sudah, kita cuci semuanya. Pakaian kita copot, kita cuci semuanya. Nah, misalnya lengan kita najis, tapi apakah di perut atau di dada juga terkena najis, ragu-ragu? Nah, maka jangan cuma dicuci lengannya saja, tapi bajunya dibuka, dicuci semuanya. Kalau memang ragu-ragu tadi
tempat atau berapa banyak luasnya najis tadi mengenai pakaian atau badan atau tempat. Kalau tempatnya itu kecil, maka semuanya harus dicuci. Baik, misalnya saja ada terkena kompol, misalnya seperti itu, dicuci semuanya. Baik, ini kalau tempatnya kecil ya. Akan tapi kalau tempatnya luas, misalnya masjid misalnya, ada bapak-bapak lapor kepada kita, misalnya, Mas, tadi anak saya ngompol misalnya di masjid. Seperti itu. Kemudian kita cari-cari di mana tempat ngompolnya, kita tidak tahu. Padahal masjid itu luas, tidak mungkin kita cuci semuanya. Maka kalau tempatnya luas, kita cari yang kemungkinan besar letaknya di situ. Misalnya agak basah sedikit, misalnya lantainya atau ada bau-bau yang pesing atau yang lain, maka di situ saja kita pel masjid tadi kalau tempatnya luas. Nah, jadi intinya apa? Intinya kalau seseorang itu yakin badannya atau pakaiannya atau tempat itu terkena najis, yakin ada yang najis, tapi setelah itu lupa tepatnya di bagian apa atau sampai di mana luasnya, maka terbagi dua. Kalau tempatnya itu sempit, maka dicuci semuanya. Pakaian tadi dicuci semuanya, yang terkena najis ataupun yang tidak terkena najis. Nah, untuk meyakinkan. Tetapi kalau tempatnya luas, maka dicari sesuatu yang lebih kemungkinan besar. Nah, tidak perlu semuanya. Nah, seperti itu. Baik, berdasarkan hadis da'ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan yang meragukan. Ini karena pakaian tadi saya yakin ada najisnya, tempatnya ada najis atau badannya ada najis. Ini meragukan, maka biar hilang ragu tadi dicuci. Kalau cuma sedikit areanya. Tapi kalau luas, dipilih yang memungkinkan, kemungkinan besarnya, dan tidak perlu semuanya. Baik, seperti itu tentang kalau lupa tempatnya. Kemudian jenis najis yang selanjutnya adalah tentang najisnya ompol atau ompol anak kecil. Wa yakfi fi tathhiri baulil ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am rassuhu bil ma'. Beliau menjelaskan dan cukup di dalam membersihkan air kencing Ghulam itu anak laki-laki yang kecil, bayi laki-laki yang kecil. Nah, jadi catatan yang pertama bahwa anak kecil itu seorang laki-laki. Ini yang pertama, syaratnya laki-laki. Kemudian yang kedua, allazi lam ya'kulit ta'am. Bayi kecil laki-laki tadi belum memakan makanan tambahan. Jadi intinya dia itu masih minum ASI. Jadi makanan pokoknya itu ASI. Dia hanya minum ASI saja ataupun makanan pokoknya itu ASI. Baik. Jadi kadang-kadang bayi yang misalnya 1 bulan sampai 6 bulan itu secara teori itu ASI saja ya, namanya eksklusif ya, ASI eksklusif. Bayi laki-laki dari umur 1 sampai 6 bulan itu disarankan oleh ahli kesehatan untuk hanya minum ASI saja tanpa perlu makanan tambahan yang lain. Maka kalau seperti ini, bayi laki-laki tadi ngompol misalnya, nanti hukumnya adalah cuma dirossuhu bilma. Ros itu artinya dicipratkan air, dipercikkan air. Percikan air saja, sedikit. Tanpa perlu disikat, tanpa perlu diperas. Dan tanpa perlu air yang banyak. Ini arti rossun. Dan bedanya antara huslun dan rosun, kalau huslun itu
airnya itu banyak. Itu ghusl ya. Yang pertama perbedaannya antara ros dan ghusl. Ghusl itu airnya banyak. Sedangkan ros itu cuma sedikit. Percikkan gitu. Kemudian ghusl itu disikat. Setelahnya disikat ataupun diperas. Itu namanya ghusl. Sedangkan ros tidak perlu. Nah. Ya, jadi kalau ompol atau air kencing bayi laki-laki yang makanan pokoknya itu ASI saja, nah, ataupun makanannya itu ASI saja, ataupun makanan pokoknya itu ASI. Maksudnya apa? Kalau misalnya bayi tadi sudah ada makanan tambahan misalnya sudah umur 7 bulan ya. Ya, kalau lebih 6 bulan itu diperbolehkan untuk ada makanan tambahan. Seperti misalnya serelak ataupun yang lain. Bubur-bubur yang lain. Akan tapi selama makanan itu hanya sebagai tambahan ya. Makanan tambahan. ASI tetap menjadi makanan pokok. Maka hukumnya tetap sama. Bahwa bayi tadi itu ke air kencingnya itu untuk membersihkannya cukup dipercikkan air. Nah, tetapi kalau bayi laki-laki tadi sudah makanan pokoknya itu selain ASI, misalnya sudah bisa makan nasi, misalnya walaupun bubur ataupun daging atau yang lain, dan sudah menjadi makanan pokoknya, ASI, selain ASI itu sudah menjadi makanan pokoknya, maka berarti harus dicuci. Nah, jadi intinya apa? Intinya catatannya apa? Syaratnya bayi itu laki-laki. Kemudian bayi laki-laki tadi itu hanya makan ASI ataupun makanan pokoknya itu ASI. Nah, maka untuk membersihkannya air kencingnya itu cukup dipercikkan air. Nah, baik. Li hadits berdasarkan hadis Ummi Qais annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis dari Ummu Qais bahwa beliau pernah datang dengan membawa anak laki-lakinya, bayi laki-lakinya, saghirin yang masih kecil, belum makan makanan selain ASI kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kebiasaan para sahabat. Kalau mereka punya mereka punya anak baru lahir atau yang lain didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tahnik ya, ditahnik yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan kurma kemudian lembut diusapkan kurma yang dikunyah tadi di bibir atau di langit-langit dinding, langit-langit mulut bayi tadi. Fungsinya untuk Untuk mendapatkan barokah dari Rasulullah SAW dengan bercampur air ludahnya. Kemudian yang kedua untuk agar bayi tadi mendapatkan barokah dan merasa nyaman, tenang bahwa ada seseorang yang akan memberikan makanan kepadanya. Nah, bayi tadi dikasih makan makanan yang manis seperti itu. Kebiasaan para sahabat. Kemudian juga Rasulullah mendoakannya. Bayi tadi didoakan. Barakallahu fiik. Bayi tadi didoakan dengan doa yang baik. Dan kemudian ada sebagian yang diberikan nama. Rasulullah SAW memberikan nama kepada beberapa bayi sahabat. Kalau zaman sekarang itu ada sebagian ulama yang berpendapat disunahkan pula untuk membawa anak laki-laki ataupun perempuan yang baru lahir kepada orang-orang soleh misalnya. Kepada orang-orang soleh untuk ditahnik dan didoakan, diberikan nama seperti itu. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah tidak perlu seperti itu, tidak perlu. Cukup ayahnya yang mentahnik. Jadi yang mentahnik itu ayahnya dikunyahkan kurma yang lembut, kemudian
diusapkan di dinding mulut bayi tadi. Ini suatu sunnah bagi seorang ayah yang baru dilahirkan padanya anak, untuk mentahniknya, memberikan nama dan mendoakannya. Baik. Kemudian bayi ini fa'ajlasahu fi hijrihi. Kita lanjutkan. Bayi tadi digendong atau didudukkan di hijrihi, yaitu di pangkuan Nabi. Fabala ala taubihi. Kemudian bayi tadi buang air kecil atau kencing atas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada bima'in, maka Rasulullah SAW meminta diambilkan air, fanadhahu, kemudian cuma dipercikkan tadi. Walam yuksilhu, dan tidak mencuci. Nadhaha, cukup dinadhaha dan tidak diyaksil, tidak dicuci. Bedanya apa tadi? Bedanya antara ghusl dan nadhah itu apa? Kalau nadhah itu airnya sedikit dan tidak dikucek, tidak disikat. Sedangkan kalau ghusl itu airnya banyak, kemudian disertai dikucek dan disikat, diperas. Nah, ini bedanya ya. Intinya kalau kita dipercikkan seperti itu. Baik. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Kemudian wa in kana ya'kulu ta'am li sahwatin wa ihtiyarin. Kalau seandainya bayi laki-laki tadi, jadi ukuran bayi laki-laki tadi umurnya berapa bulan, sehingga air kencingnya itu cukup dipercikan saja, maka tidak ada ukuran bulan, tidak ada ukuran tahun, usia tidak ada ukuran. Tapi ukurannya apa? Makanannya. Kalau dia sudah makan makanan selain ASI, li syahwat. Karena apa? Syahwat itu keinginan sendiri. Dia pengen. Nah, artinya sudah pengen. Atas keinginan sendiri, bikin nasi, pengen dibelikan telur, atau pengen dibelikan apa? Sorry itu. Wakhtiyarin. Dan atas keinginan dan pilihannya sendiri. Nah, maka fabauluhu mithlu baul kabir. Maka air kencingnya itu hukumnya seperti air kencing orang dewasa. Air kencing orang dewasa apa? Harus dicuci. Harus dicuci, airnya banyak, disikat, dikucek, diperas. Nah, itu ukurannya ya. Jadi ukurannya apa? Tidak ada ukuran usia, batasan usia, tapi dilihat makanannya. Kalau makanannya dia itu sudah selain ASI menjadi makanan pokok dan sudah atas keinginan sendiri dia meminta, maka air kencingnya sudah hukumnya najis yang nanti mutawassithah ya, sudah agak berat yang di tengah-tengah. Sehingga harus dicuci. Baik. Wa kadza baulul unsa, dan seperti itu pula air kencing anak perempuan wanita as-saghir yang kecil. Mithlu baulil kabirah, seperti hukumnya air kencing wanita yang besar. Artinya harus dicuci. Kalau bayi yang kita punyai atau kita miliki bayi wanita, perempuan, nah maka air kencingnya itu harus dicuci. Harus dicuci. Berapapun usianya. Nah, yang hanya dipercikan tadi apa? Itu khusus bayi laki-laki yang masih minum ASI. Sedangkan kalau bayinya itu wanita, itu sejak kecil walaupun baru lahir, umur 1 hari, 2 hari, maka ompolnya, air kencingnya itu harus dicuci. Nah, baik. Nah, dan apa perbedaannya? Kenapa bayi laki-laki itu hanya dipercikkan air saja, sedangkan bayi wanita itu hanya dicuci? Apa perbedaannya? Tentu saja perbedaannya hanya Allah yang lebih tahu hikmahnya. Tetapi beberapa ulama menyebutkan hikmah atau perbedaannya. Yang pertama perbedaannya adalah karena bayi laki-laki itu kencingnya itu dengan memancar. Air kencing bayi laki-laki itu memancar. Memancar ya. Kalau laki-laki itu
Kalau kencing itu air kencingnya itu memancar. Sehingga air kencingnya itu menyiprat sana nyiprat sini banyak terkena di pakaian ataupun di karpet ataupun di tempat-tempat karena memancar, nyemprot seperti itu. Sedangkan kalau perempuan itu merembes, hanya merembes. Sehingga yang terkena air kencingnya itu tidak banyak. Sehingga dalam rangka untuk memberikan kemudahan di dalam membersihkan najis tadi, kalau laki-laki cukup dipercikkan, sedangkan kalau wanita harus dicuci. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwa mayoritas atau kebanyakan bayi laki-laki itu lebih disukai oleh orang tuanya ataupun saudara-saudara. Kalau misalnya ditanya ya, pilih mana, punya anak wanita atau anak laki-laki? Kalau suruh milih itu biasanya pilih yang laki-laki. Karena lebih lucu, lebih lincah, dan yang lain-lain. Ini kalau suruh milih. Jadi anak laki-laki itu lebih banyak disukai, sehingga digendong ke sana ke sini. Lebih banyak mengenai pakaian. Sedangkan kalau bayi wanita itu jarang untuk digendong atau jarang untuk dibawa. Artinya lebih sering dan lebih banyak bayi laki-laki itu digendong. Sehingga air kencingnya itu akan banyak mengenai pakaian orang-orang yang menggendongnya. Sehingga syariat Islam pun memberikan kemudahan untuk mencucinya cukup dipercikkan air. Baik, itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, bahwa bayi laki-laki itu biasanya lebih aktif, lebih banyak bergerak, sehingga akan timbul hararah. Hararah itu artinya sesuatu yang panas dalam tubuhnya. Tubuhnya itu panas. Sehingga panas tubuhnya itu akan mengurangi bau kencing, air kencing. Air kencingnya akan mengurangi bau air kencingnya. Sedangkan kalau bayi wanita itu biasanya lebih tidak terlalu aktif, tidak terlalu banyak bergerak, sehingga bau air kencingnya itu lebih berbau daripada bayi laki-laki. Sehingga kalau air kencing bayi wanita itu harus dicuci karena lebih berbau. Biasanya lebih pesing, lebih berbau daripada bayi laki-laki. Nah, ini 3 perbedaan kenapa bayi laki-laki yang kecil itu cukup dipercikkan air, sedangkan kalau bayi wanita harus dicuci. Nah, kita lanjutkan. Wa fi jami' hadhil ahwal yuksalu kasa'il najasa. Wa fi jami' hadhil ahwal yuksalu ka ghusli sa'irin najasa. Dan di semua tadi, yaitu bayi laki-laki yang sudah makan makanan ataupun bayi wanita, itu semuanya dicuci seperti mencuci najis yang lain. Nah, sampai hilang warna, bau dan rasanya. Dikucek dengan air yang banyak. Baik. Kemudian dari uraian di atas, maka bisa kita simpulkan fan najasatu ala salasati anwa, bahwa najis itu terbagi menjadi 3. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama najasatun mughalladah, najasa yang berat. Najis yang berat. Wahia najasatu kalbi wa nahwihi, yaitu najis air liurnya anjing. Ini berat. Dan cara mencucinya harus dicuci 7 kali. Yang pertama kali dicampur dengan pasir atau tanah. Ini karena beratnya, najisnya itu sangat berat. Sehingga untuk membersihkannya pun harus diulang 7 kali. Kemudian yang kedua, wa najasatun mukhaffafah, ada najis yang ringan. Wahia najasatul gulam alladzi la ya'kulit ta'am, yaitu najisnya air kencingnya bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Kalau kita katakan najis atau tidak, hukumnya najis. Ya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan
itu apakah najis? Maka jawabannya najis. Tetapi najisnya apa? Mukhaffafah, najisnya ringan. Sehingga untuk membersihkannya cukup dipercikan air. Sudah hilang bau, warna, dan rasanya. Nah, najis tapi najis ringan. Kemudian yang ketiga, wa najasatun baina dzalik, najasah di antara keduanya yang dikenal dengan najasah mutawassithah, najis tengah. Nah, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang di tengah-tengah. Apa itu? Wahia bagiyatun najasat, sisa-sisa najis yang lain. Nah, seperti air kencing dewasa, atau seperti najisnya mani, atau yang najisnya madhi, atau yang lain, itu najis yang yang mutawassithah. Najisnya darah haid, darah nifas, itu mutawassithah. Cara membersihkannya apa? Jika dengan air, sehingga hilang bau, warna, dan rasanya. Nah, dan tidak harus 7 kali. Kalau 1 kali sudah bersih, 1, 2, 3 sudah bersih cukup. Nah, kalau yang mughalladah itu perbedaannya harus 7. Sedangkan yang mukhaffafah itu yang penting hilang warna, bau, dan rasanya. Walaupun kurang dari 7. Baik. Nah, itu kesimpulan dari jenis najis yang telah kita baca sebelumnya. Dan cara membersihkannya. Kemudian kita lanjutkan. Wa yajibu an na'rifa ma huwa tahir wa ma huwa najisun min awrathi min arwathi wa abwali al-hayawanat. Kemudian kita juga wajib mengetahui apa saja yang bersih dan suci dan apa saja yang najis dari arwat. Arwat itu kotoran binatang dan air kencing dari binatang. Nah, binatang itu juga kencing dan juga buang air besar. Apakah air kencing binatang tadi najis atau tidak? Maka akan kita baca. Yang pertama, famakana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahirun. Beliau menjelaskan hewan-hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, segala hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka baulnya, air kencingnya, ataupun rausnya, kotoran tinjanya, itu tahir, itu bersih. Nah, segala binatang yang halal untuk dimakan, itu suci. Air kencingnya ataupun kotorannya. Contohnya, kal-ibil, seperti unta, halal untuk dimakan, wal bakar, dan juga sapi, wal ghanam, kambing, wanahwiha, dan yang lain, ayam, bebek, dan semuanya. Yang binatang-binatang yang halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Baik. Dalilnya apa? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin an yalhaqu bi ibilin sadaqah fayashrabu min abwaliha wa albaniha, muttafaqun alaih. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Anas bin Malik. Kisahnya ada beberapa orang yang datang dari kota Urani, dari orang Urani. Kemudian datang ke kota Madinah. Kata yang mau masuk Islam. Tinggal di kota Madinah beberapa waktu orang-orang Urani ini. Kemudian mereka terkena demam, sakit demam yang memang terkenal pada waktu itu. Di kota Madinah ada penyakit demam Madinah, yaitu kalau orang-orang tidak terbiasa suhu udara ataupun cuaca di kota Madinah akan terkena demam tadi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang-orang Urani ini untuk yalhaqu untuk datang menemui onta-onta sedekah, onta-onta milik pemerintah yang disedekahkan untuk negara. Kemudian fayasrobu, mereka meminum dari abwal, dari air kencing onta, wa alban, dan juga susu onta tadi. Nah, orang yang sakit demam ini
disuruh untuk minum air kencing onta dan susu onta. Baik. Fadalla ala, maka hadis ini menunjukkan atas taharati bauliha, kesucian air kencing onta. Nah, li'anna najas la yubahu at-tadawi bihi wa surbihi. Karena apa? Tidak mungkin benda yang najis itu diperbolehkan atau Rasulullah itu memerintahkan kepada orang untuk minum sesuatu yang najis ataupun berobat dengan sesuatu yang najis. Nah, itu tidak mungkin. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha lam yaj'al sifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menjadikan obat bagi kalian dari benda-benda yang haram bagi kalian. Nah, kalau benda itu haram untuk dimakan, untuk diminum, itu pasti tidak akan bisa kita jadikan obat. Ini kaidah ya, kaidah. Nah, dan tetapi ini air kencing onta ini dijadikan obat oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa tidaklah haram dan tidaklah najis untuk meminum air kencing onta. Berarti suci. Nah, karena tidak mungkin sesuatu yang najis atau yang haram itu bisa dijadikan obat. Itu tidak mungkin. Baik. Misalnya apa? Ada orang mengatakan tokek itu bisa menjadi obat asma atau yang lain, maka ini jelas suatu kedustaan. Karena tokek itu suatu yang haram. Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya. Maka tidak mungkin bisa dijadikan obat. Nah, karena jelas ada hadisnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan obat bagi kalian sesuatu makanan atau benda yang haram untuk dimakan. Itu tidak mungkin. Baik, fa'in kila, kalau seandainya ada orang yang mengatakan, innama ubiha lid-darurah, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan orang tadi untuk meminum air kencing onta tadi karena darurat, sudah sakit parah, ini mau mati misalnya. Ini darurat. Maka jawabannya, kulna kita katakan, lam ya'murhum Nabi SAW bi ghusli atharihi idza aradu as-salat. Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mencuci sisa-sisa air kencing onta tadi, misalnya air kencing tadi kan diperas di gelas misalnya, diminum. Gelas tadi misalnya ada yang tumpah di pakaian atau di badannya, Rasulullah tidak memerintahkan untuk dicuci gelasnya, untuk dicuci mulutnya. Tadi kan minum air kencing onta. Kalau seandainya ada orang mengatakan itu boleh untuk darurah, hanya sekedar berobat, tetapi hukumnya najis, maka jawabannya, tidak. Bahwa Rasulullah tidak memerintahkan untuk mencuci sisa-sisanya. Sisa yang ada di mulut, ya kan? Seharusnya kalau najis diperbolehkan hanya untuk berobat, sudah sembuh, mau sholat, harus berkumur, harus sikatan atau yang lain. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk membersihkan bekasnya. Ini menunjukkan air kencing onta itu suci. Tidak memerintahkan mencuci pakaiannya ataupun yang lain. Dan juga hadis tadi. Nah, dalam riwayat yang lain Rasulullah tadi bersabda, sungguhnya Allah tidak menjadikan obat itu sesuatu yang haram, yang najis. Seandainya ini najis, tidak mungkin mau Rasulullah memerintahkan untuk meminumnya. Nah, seperti itu. Kemudian dalil yang lain, wafis sahih, di dalam sahih Imam Bukhari, anna Nabi SAW kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabidil ghanam. Dalil yang menunjukkan bahwa air kencing ataupun kotoran-kotoran binatang yang dagingnya itu halal untuk dimakan itu tidak najis adalah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu dulu sebelum dibangun masjid di kota Madinah, jadi waktu Rasul hijrah dari Mekah ke kota Madinah, ini memerintahkan untuk dibangun masjid. Tapi kan perlu proses, perlu waktu. Pada waktu masjid ini belum ada, belum jadi, maka beliau sholat di kandang kambing, di kandangnya kambing. Nah, jadi kambing itu, kandang kambing kan tentu saja kambing kencing di situ, kambing buang air besar di situ, sindel-sindelnya banyak, ya kan. Tetapi Rasulullah sholat di kandang kambing pada waktu masjidnya belum jadi.
Dan kalau seandainya kandang kambing atau kotoran kambing itu najis, tidak boleh sholat di tempat yang ada najis. Nah, sehingga apa? Tidak mungkin kandang kambing itu najis. Tidak berarti apa? Kotoran kambing, kencingnya ataupun buang air besarnya itu tidak najis, karena Rasulullah sholat di situ. Wa amara bisolati fiha, dan memerintahkan sahabat juga sholat di dalamnya. Wa hiya la sakka tabulu fiha, dan tentu saja tidak diragukan bahwa kandang kambing itu kambing senantiasa kencing ataupun buang air besar di situ. Baik. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini dua dalil yang jelas, tidak terbantahkan ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal aslu fil awrati at-taharah, hukum asal dari arwas itu kotoran-kotoran, baik kencing ataupun kotoran besar, itu taharah, hukum asalnya. Illa mastusniya, kecuali yang dikecualikan. Nah, kalau kita tidak punya dalil yang menunjukkan air kencing ataupun kotoran binatang itu najis, maka hukum asalnya suci. Nah, intaha. Ini menunjukkan apa? Dalil-dalil tadi maupun perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa air kencing ataupun kotoran binatang yang dagingnya itu halal untuk dimakan, itu hukumnya adalah suci, tidak najis. Nah, dan juga yang termasuk dari sini pula adalah binatang-binatang kecil yang tidak ada darah yang mengalir di dalamnya, walaupun tidak halal untuk dimakan. Ini juga hukumnya suci. Seperti lalat misalnya, atau nyamuk ya, nyamuk, lalat atau belalang-belalang kecil, itu kadang-kadang mereka kencing atau kadang-kadang mereka buang air besar, misalnya lalat ya, banyak itu kalau di agak lalat itu, tahi lalat kecil-kecil itu hukumnya suci, tidak najis, karena tidak punya darah yang mengalir. Nah, Syekh Utsaimin menyebutkan dalilnya apa? Dalil yang menunjukkan bahwa binatang-binatang kecil yang tidak ada darah yang mengalir itu suci adalah hadis idza waqa'a dzubab fi syurbi ahadikum falyughmishu. Jika lalat itu jatuh di minuman kalian, maka hendaklah dia dimasukkan, dicelupkan. Nah, dan memasukkan lalat ke dalam minuman itu tentu saja secara otomatis akan bercampur air kencingnya ataupun kotorannya akan masuk di dalamnya. Apalagi kalau minumannya panas atau sudah lama lalatnya tadi jatuh di minuman tadi, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk cukup untuk dicelupkan saja, tidak membuangnya. Ini menunjukkan bahwa sucinya air kencing ataupun darah ataupun kotoran binatang-binatang kecil yang tidak mengalir darah di dalamnya. Baik. Ini tentang binatang-binatang yang halal untuk dimakan. Akan tetapi kalau misalnya kita terkena kotoran binatang atau terkena kencing binatang, itu juga disunahkan untuk dicuci ya. Bukan berarti terus dibiarkan, yang penting suci. Kemudian sholat dengan memakai pakaian yang ada kencingnya binatang misalnya, ada kotoran binatang, sholat. Nah, tetap kita disunahkan untuk dicuci. Dicuci dalam rangka apa? Dalam rangka nazafah, kebersihan. Dalam rangka kebersihan, karena kita sholat menghadap Allah, sedangkan Allah berfirman Ya Bani Adam, khud zinatakum. Kemarin? Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan. Perhiasan itu pakaian yang bersih, yang rapi, yang wangi, seperti itu. Kalau pakaian kita terkena air kencing binatang, walaupun memang tidak najis, tetapi kan kotor, berbau ya. Apalagi kalau saat berjamaah, nanti di samping kita juga akan menimbulkan bau, maka kita cuci dulu atau kita ganti dulu pakaian yang baik. Seperti itu ya, bukan berarti kemudian kita sholat dengan pakaian yang ada kotorannya tadi. Nah, kalau memang kita di rumah punya salin, punya ganti. Tapi kalau kita memang di suatu tempat yang tidak punya salin, tidak punya ganti, tidak apa-apa. Suci, hukumnya suci.
dengan pakaian tadi sah. Nah, tapi dilihat dari kesuciannya. Nah, baik. Sudah ada ini masjid. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Masih ada 1 kali pertemuan lagi tentang permasalahan najis. Ada pertanyaan sampai di sini, saudara-saudaraku? Nah, kalau lupa sholat bajunya terkena najis, sudah kita terangkan ya dulu bahwa lupa bahwa najis itu mengenai pakaian kita dan kita lupa itu terbagi 2. Kita ingatnya, jadi ingatnya itu di tengah-tengah sholat, dan ingatnya itu setelah selesai sholat. Misalnya pakaian kita terkena najis misalnya, kemudian kita lupa, buru-buru sholat dengan pakaian tadi. Kemudian kita ingat di tengah-tengah sholat. Di tengah-tengah sholat, rakaat yang kedua misalnya, sholat zuhur, kita ingat bahwa pakaian saya ada najis. Maka cara yang pertama adalah dilepas. Pakaian tadi, yang terkena najis tadi dilepas. Kalau memang memungkinkan untuk dilepas tanpa dengan syarat tanpa terbuka aurat dan tanpa dengan banyak gerakan-gerakan. Nah, misalnya contohnya seperti jaket. Kita pakai jaket, jaketnya terkena najis. Maka kita copot jaketnya. Kita taruh di depan kita atau belakang kita. Seperti itu. Kita lanjutkan sholatnya. Kalau pakaian itu bisa kita lepas tanpa menimbulkan terbukanya aurat. Karena kita masih punya pakaian, jubah ataupun gamis, jaketnya kita lepas. Seperti itu. Nah, tapi kalau pakaian tadi itu kalau kita lepas itu menimbulkan terbukanya aurat, misalnya sirwalnya terkena najis, kalau kita buka, misalnya terbuka aurat, maka harus dibatalkan. Batal. Kita niat batal. Kita batalkan sholat, kemudian kita ganti pakaian dulu atau kita cuci dulu, baru setelah itu kita sholat lagi. Kita ulang dari awal. Seperti itu ya. Itu kalau di tengah-tengah sholat. Akan tapi kalau ingatnya itu setelah selesai sholat, maka tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang sholatnya. Sudah sah sholatnya. Kalau ingatnya itu sudah selesai sholat. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW memakai sandal ya. Memakai sandal yang di tengah-tengah sholat diingatkan oleh Jibril bahwa sandal tersebut ada kotorannya atau ada najisnya. Kemudian Rasulullah melepasnya di tengah-tengah sholat tanpa mengulang sholatnya. Tanpa diulang sholat yang sudah dilalui sebelum dilepasnya sandal tadi. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingatnya itu sudah selesai sholat, berarti tidak perlu diulang sholatnya. Sudah sah apa yang kita lakukan tadi. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, nah. Ada yang lain? Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.